Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa mutabi'in, amma ba'd. Jamaah takziah yang saya muliakan, sebenarnya yang bertindak sebagai pembawa takziah malam ini bukan hanya ustaz, tapi seluruh jamaah yang hadir. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini semua adalah pembawa takziah. Kebetulan saja Pak, saya yang diamanahkan membawakan ceramahnya. Jadi si tomena saya diselekung ke hadere, kalau ada acara takziah semacam ini, kemudian bapak dan ibu sudah pada datang, itu sudah takziah namanya. Sekalipun tidak ada ceramah, cuma tidak enak rasanya kalau kita kumpul-kumpul kemudian tidak ada penceramah. Malam ini alhamdulillah acara kita sempurna rasanya, karena kemana ki hadir kemudian ada juga penceramah. Alhamdulillah. Kemudian insya Allah dalam rangka bertakziah bersama malam ini, saya akan bicara dua hal saja. Dek mana maegah? Dua hal itu cari taki. Gunanya takziah. Itu gunanya takziah secara garis besar Pak ada dua. Yang pertama ada gunanya untuk orang mati. Yang kedua ada gunanya untuk orang hidup. Jadi dua merok jadi taki ya soe, aga gunana takziah di tomate, aga to gunana di tahun tuoi. Yang pertama dulu saya mau bicara masalah orang mati. Almarhumah ini pemakade tahu mati ini secara istilah memang mati, tapi secara hakikat manusia tidak akan mati. Ya tu si tongenna dia senge mate, tuwe mi mate, nyawata dek na mate. Jadi yakko mate ni tomatowatta masih bisa didoakan. Yang penting yang didoakan adalah rohnya, nyawana. Ajak nama mayatnya. Kalau mayatnya didoakan tidak bisa sampai, tapi ko nyawana pasti sampai. Tapi kiaro lagi nyawai bapak ibu ada tiga macam. Teluki mas surat tuh. Sedih nyawa si tomenna, tapi takkina telu. Ibarat pohonnya satu, cabangnya tiga. Jadi mereka tahu mak kada telu nyawa, lala. Dek na telu, sedih nyawa, tapi takkina mi telu. Ya. Saya berikan contoh, engka dihasen ruhu jusmania, nyawana tubuhe. Yaitu nyawana tubuhe itu yang keluar di kala orang tidur. Yang pematindro gitu engka masuk yoka-yoka, jalan-jalan. Saya pengalaman Bapak Ibu sementara mengajar di pesantren, si sana asyik tak menerangkan, ada juga anak-anak yang asyik tidur mengorok rioloku, beri bangkoi mengorok-orok. Ya, ukop pe bangkoi. Si sana ukop pe tak ini moto. Si sana moto utanai maka ada politika kok. Aga nasa politika pare-pare Pak. Nah, yang ke pare-pare itu siapa? Yang ngoro itu siapa? Oh, saudaranya. Jadi memang kalau orang tidur itu ada yang keluar jalan-jalan, Bu. Ya. Mungkin ibu-ibu di sini sementara tidur dokter mall. Ya. Kita kan harus apa? Iya, kadang-kala seperti itu.
Ya, setelah bangun lagi, boleh kan di mulut jok-jok. Yang ke situ itu siapa? Itu namanya ruhu jusmania, nyawana tuwe. Kemudian ada yang kedua, namanya ruhu rohania, nyawana nyawai. Itu yang dicabut oleh malakul maut di kala orang sakarat. Yang komada kita biasa kita tunggu itu, begitu putus, nasa masuk di nyawana. Yang keluar itu namanya ruhu rohania. Jadi kalau keluar satu namanya tidur, kalau keluar dua namanya mati. Kemudian yang ketiga, bagaimana yang ketiga itu? Yang ketiga ternyata tidak keluar. Namanya ruhu sultania. Nyawana matung katau tongenge punana bola. Den nama suyer. Yana romondro rilalen nama yakna tomate. Macekken di tulang sulbianya. Ya. Jadi tulang sulbia itu Bapak Ibu tidak mau hancur. Biar berapa lama tinggal di kuburnya sampai hari kiamat, tidak bakal hancur itu. Kenapa? Karena engkau takkena nyawana seti monrokor. Yana takkena nyawai ditiwi bersama dengan jenazahnya ke kuburnya. Itulah yang dibacakan talqin yang kebunuh itu mati di kuburnya. Dibaca Tommy kalau kita mati tak lagi. Oh bah, wah asing ini. Ada kampung di tetangga saya di sana. Dek na bacangi talqin tomatena. Utanai maka dapat dek mau bacangi talqin. Nasa tedong edek toma. Ada. Lain tak tedong ni aja. Ya kok tedong aja kamu bacangi, tapi kau tahu bacangi. Kenapa? Itu binatang sebenarnya Pak hanya dua cabang rohnya, dua mitak kena nyawana, tapi manusia tiga. Ya, jadi si salam itu si salam. Ya. Oleh karena itu manusia harus didoakan, ya, tapi binatang tidak perlu didoakan. Nah. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, mari kita belajar bersama. Itu roh sultania sebenarnya bisa dilihat. Barangkali yang koyewan nyero kapitaki dia makin tahu dia malik ya. Dan kami tahu dia tahu tong. Pada mati. Tapi yawan nyero kapitaki. Mana itu roh sultannya? Ya. Sebenarnya bisa dilihat, tapi bukan roh yang bisa dilihat. Tanda-tandanya menyawai batin kita. Bagaimana caranya? Boleh kita belajar bersama Bapak Ibu. Yaitu komacem metomate tawe. Kalau sudah dimandi itu jenazah Pak, sudah diperkirakan sudah sekian persen bersih. Ya, sudah 99 sekian persen. Lot mapacing. Boleh kita coba-coba tindis ulu hatinya. Ya, ulu hati boleh bagian dada itu. Tendrai ulu hatinya. Tapi jangan terjadi pelan-pelan, ya, yang keras, pelan-pelan. Kamu tahu di tendratnya itu ada yang bergerak itu, angkat cebek bergerak. Kalau sudah bergerak seperti itu sudah tanda maka nama pacin. Yang kau tendrai nade pana kedo, dek pana pacin. Justru itu maka dia cuma lain. Ya pana macam-macam tomate macam ya ko macam mutanai tomate maka dia mupi wine atau dia di wine. Tomate di tanai ada. Ya, oleh di biji. Ya ko di biji oleh nokok. Ya. Oh sebenarnya kata-kata itu istilah saja Pak. Tidak mungkin orang mati ditanya. Itu kata-kata falsafah senang, falsafah. Jadi maksudnya ditanya itu bukan ditanya betulan, diperiksa. Itandra iluatinna. Yak kokedo ni berarti dia diwai karena mabacin. Yak kode panakedo berarti romu piwai karena dek pana mabacin. Nah, itu bahasanya orang tua Pak. Nah,
Oleh karena itu saya mohon maaf jamaah sekalian, yang memandikan jenazah itu tidak boleh sembarang Pak. Minimal orang pintar. Yang kedua orang yang pengalaman. Biasa macam dia malah maca tapi sudah biasa, sudah pengalaman. Ya, kita baru-baru ya teman ko di kampungnya. Tapos si tahu mali-mali ng cemeng. Kasi yang pwede kagak cemeng ya Pak. Maka biasa mo kung cemeng nasa waperni. Boleh tahu dia perni ya tuh. Ya, nggak boleh macam-macam orang ini. Ya, minimal ada pengetahuannya atau ada pengalamannya. Ya, itu dua harus ada. Ya. Kemudian itu sebenarnya kalau lagi macam itu mati, seharusnya kita cari keluarga dekat dulu. Keluarga dekat dulu cari. Jika nawat di cemenya. Kalau laki-laki, laki-laki juga. Kalau perempuan, perempuan juga. Sebenarnya wedi motor makpun rai nawarane cemeng. Kenapa? Tidak ada perempuan, tapi harus suaminya. Ya, jangan tahu lain usul. Suaminya boleh, atau anak laki-lakinya boleh, boleh Pak. Ya, jadi dia akan sedikit apa cemeng. Mau satu tu cemeng makpun rai. Mereka kampung tu yang pun kata mati turun tadi. Ya, turun batu besi lepas sampah pacemnya pemain bayaran. Ya, makanya masa digaga orang Pakalu yang pintar umpama. Ya, seperti itulah kenyataan sekarang Pak. Ya. Tapi sebenarnya bagusnya itu anggota majelis taklim itu seharusnya belajar. Ya kalau kasih pengajian majelis taklim, saya minta tolong ibu-ibu anggota majelis taklim, ya, kalau kasih pengajian, usahakan juga belajar memandikan jenazah, belajar juga mensalatkan jenazah. Jangan saya pakai jenis nih, ada, saya pakai seragam nih, detona lunas, ada, susah. Ini kan persoalan sudah. Oleh karena itu, lokai pengajian saya bilang itu pengajian agar nabi bagian seragam nabi. Ya, masya Allah, tabarakallah. Seharusnya belajar. Ya. Kalau perlu undang ya tokoh agama untuk memberi ya pengarahan, praktik tata cara pelaksanaan penyelenggaraan jenazah. Itu bagus. Akhirnya anggota majelis taklim itu ya kongkat aja dihubungi mana? Siapa yang pintar dari anggota majelis taklim? Alhamdulillah. Dia dari kontrak dari luar. Ya, alhamdulillah. Kemudian Bapak Ibu, kuburan ini disapa keluarga dekat, tidak ada yang bisa, barulah diserahkan kepada pegawai syarat yang ada. Serahkan kepada imam. Jadi tidak selamanya itu sebenarnya memandikan jenazah zaman-zaman imam. Tidak selamanya, ya. Seharusnya keluarga dekat dulu. Kalau tidak ada, apa boleh buat? Barulah, ya, Pak Imam yang turun tangan. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, yang bergerak itu namanya ruhu sultaniyah. Yana rodiasen ruhu sultaniyah yang bergerak itu. Ya kona romatu diberi selengi kota mati kubur Assalamualaikum ya ahlal kubur. Secara logika itu Pak, siapa yang disalami ini? Orang mati kok. Ya, sebenarnya yang disalami bukan yang mati, tapi yang hidup di kuburnya. Namanya roh sultaniyahnya. Ya, jadi diselengi. Itu juga yang dibacakan Al-Fatihah. Ya, tadi ya pengarah acara kita mengarahkan kita, mari kita sama-sama membaca suratul Fatihah. Kita niatkan pahalanya sampai kepada roh sultaniyah almarhumah. Nah itu sudah tepat. Alhamdulillah. Ya. Jadi kalau kita baca Fatihah, pada tinggal alamatnya. Kalau alamatnya salah, tidak sampai itu. Ya, apalagi kalau alamat palsu, ayo tim itu mistake. Ya kalau alamat palsu,
Ya. Justru itu jangan pakai alamat palsu. Jangan juga alamatkan kepada jenazahnya. Ajak nama yakna dibaca Fatihah, tidak sampai. Kenapa? Karena jenazah itu sebenarnya bakal hancur. Guru, saya baca dalam riwayat itu Pak, jenazah itu paling lama bertahan di alam kuburnya 3 hari 3 malam. Kemudian kalau sudah sampai 3 hari 3 malam, sudah mulai hancur. Sudah hancur satu anggota badannya. 7 hari 7 malam hancur lagi satu. 20 hari hancur lagi satu. 40 hari hancur lagi satu. 100 hari hancur mana nih? Semua kecuali tulang sulbi. Ya, tulang sulbi itu memang bertahan Pak. Ya. Oleh karena itu saya mohon maaf jamaah sekalian, ada tradisi di kampung kita, mungkin di sini juga ada. Ya. 3 hari 3 malam pakai tomato wayang alai telunna. Kenapa? Karena engkang apakah kasaknya buruk sepi. Kemudian 7 hari 7 malam pakai tomato wayang alai pituna. Karena engkau sipakah kasaknya buruk sepi. 20 hari nasional 20, 40 hari alai 40, 100 hari alai siratuna. 5 tangga itu, 5 tangga. Ini santer dalam hadis ya, 5 tangga. Boleh diperingati hari ke-3, silakan. Hari ke-7, hari ke-20, hari ke-40, hari ke-100. Begenani hari ke-100, tidak ada lagi peringatan. Agama ini doa mani, doa bersama, boleh. Ya. Oleh karena itu saya pribadi membolehkan ya penyelenggaraan acara hari ke-3. Kenapa? Saya berani karena kemarin Pak, waktu saya melaksanakan ibadah haji pertama, tahun pertama ya, tahun 1996 ya, 96 kemarin ya, saya 9 ya, 96 kemarin. Waktu ku menek di Mekah, ada nenek kita di atas. Angka nenekku di Asia Pak di Mekah, persis nama saya. Beliau namanya Kiai Haji Abdul Aziz Bugis. Ya, saya ingat cerita Mak di telepon, tidak pernah ketemu. Begitu saya melaksanakan ibadah haji, alhamdulillah sempat ketemu. Di sana si runtuh Kak, yang pertama saya tanyakan masalah ini. Maka Kak Bapak, apakah selama kita tinggal di sini di Mekah, karena sudah lebih 50 tahun tinggal di Mekah baru saya ketemu. Ya. Selama tinggal di Mekah, ya kong kato mati di alatoi telunna, nasiya tradisi. Ya alatoi pituna, nasiya. Tapi engkau waktu tanya sedih, lain jawabannya. Aga nase, maka digerekan di bembe, hari ke-3, digerekan di sapi, hari ke-7. Tidak ada orang meninggal di sini dipotongkan kambing, tidak ada dipotongkan sapi. Maka agak pas digere, nasa unta. Ya, unta. Ya. Maka langkah unta. Nasa karena mereka mampu. Artinya peringatan ini boleh besar kalau mampu, boleh kecil kalau kurang mampu, boleh juga tidak kalau tidak mampu. Ya, jadi ini rasa kita ya di daerah, di kampung-kampung. Kenapa? Yang mampu kadang-kadang tidak mau, yang tidak mampu kain-kain. Ya, kapan rasa tomat-tomat. Ya, pada pulau sekolah ya, Manjena dia panalap ko Indra Sabina. O kaya tomat-tomat dia kada dosa atang malaki dosa. Ya, malaki Indra. Nah, jadi tidak boleh kalau pinjam, tidak boleh. Ya, kalau memang tidak mampu, akui saja. Kenapa sih? Kalau si mampu, masih si Tokyo ada ada. Susah. Ya kok dia betul mau nih. Ya, kalau ada kenapa sih? Ya, alhamdulillah. Ya, jadi boleh potong kambing, boleh potong sapi, ya boleh. Ya.
Cuma Bapak Ibu, yak ko digere isabie, digere ibembe sama mohon maaf. Jangan orang mati diniatkan. Yak layar mata, mata digerekan lala. Tidak boleh. Tidak boleh. Jika baik digerekan, digerek sunnah. Ya, digerek sunnah karena Allah supaya halal dimakan orang banyak. Kalau disembeli untuk orang mati sama dengan menyembeli untuk berhala. Ya. Haram inan betul kan. Nah, justru itu ada ulama maka jangan magere sapi. Pak magere sapi kudu kata tu matuan tu masih nenek ku niakan. Ya kau tanya nenek majalok aku ada. Akhirnya maka seorang. Jadi ada orang lebih pilih beli sapi kemudian dagingnya dijadikan tak ada patuana ya dalam rangka acara hari ke-7 ya boleh juga untuk menghindari akidah yang salah ya. Jadi tidak tidak potong sapi tapi sebenarnya sama karena beli itu sapi si kaju ya si kaju di pasarnya tapi pulang gere nih jadi diri sunnah karena Allah yang tuanangi halal yang itu kan alhamdulillah ya. Boleh juga potong di sini, tapi dijamin dia tuh maka semua niatnya. Pak biasa tuh nolai hidup pribadi anaknya, maka sini engkau yang murid, yang kelar yang nemu, dan ketanya nemu nasi yang rapat tuh. Nah, jadi itu yang merusak lagi keyakinan. Ya, andai guru tadi pimpinan pondok pesantren Mangkoso Pak. Nasa may galaknya ni nasa sati ang gere lain na bau punana like to kenyakan ya punana sa makada ay gere kan nasa petaku ya petama muli kontenek ko ya petaku amboku ya yang meninggal itu gere kan kalau kali ngomong ya tapi siapa na gere kan dia potong sunnah karena Allah supaya halal dimakan orang banyak. Ya, itu penting diketahui, ya. Tak boleh dipotongkan orang mati. Sama juga kalau kurban. Kurban itu sebenarnya bagi orang mati boleh-boleh saja, tapi harus diikutkan kepada orang hidup. Dipakai di tahu tuh. Umpama ada kelompok sapi 6 orang hidup, ada 1 orang mati bisa kasih masuk di situ, ya. Karena macoynya senang. Tapi mayagangi kau tuhoy na tomate tidak bisa 5 tomate 2 ikaw tuho atau 6 tomate sedikit ikaw tuho bahaya tapi naruit ya tak cocok itu tidak sah. Kemudian ada orang mengorbankan almarhumanya lagi dikorbangi tapi si gaji bembe tidak sah karena aladena dek gaga tahu tuh pakas direkna. Ini perlu dipahami semua saudara karena mereka tuh mau joto ya asal kerja kerja dengan sana dia pulang korban ke kumate. Wadah ini kan persoalan sudah tania atau joto-jotonya ini harus paham hukum agama. Alhamdulillah ya. Jadi saya mohon maaf ibu-ibu jemaah sekalian kalau sudah terlanjur kemarin kurang gede semua doaku bende ya maafku saya di ngobok saya tak terlalu panggil gua ya kamus nih ulangi mah tuh ulangi jangan kambing orang mati harus ikut di kelompok sapi ya kelompok sapi itu saja kelompok sapi tidak boleh lebih banyak orang mati daripada orang hidup. Ya, nah, jadi pegangi tahu tuoi daripada tomate. Alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang saya muliakan. Nah, kemudian mendoakan almarhumah. Alhamdulillah acara takziah kita ini besar gunanya bagi orang yang meninggal Pak. Tomate ya karena mereka cuma takziah. Itu sebenarnya takziah tambah banyak orang tambah bagus. Kenapa? Ini dicatat oleh malaikat. Berapa perempuan yang hadir, berapa laki-laki yang hadir.
kalau cukup 40 saja, 40 orang saja yang hadir Pak, dijamin oleh Nabi. Karena status kita ini sama semua, pemberi doa. Pemberi doa sama catat malaikat. Kalau siratu pemberi luangan ini hajjah sadria ini almarhumah pada takziah malam pertama. Alhamdulillah. Patah pulau na tahu selang bin luangan ini tahu Pak, dijamin oleh Nabi. Siapa yang meninggal dunia kemudian ada 40 orang Islam yang mendoakan, bisa ya menyebabkan menggeser statusnya dari sebenarnya banyak dosa, bisa terhapus dosanya. Alhamdulillah. Ya. Apalagi kalau 100 orang yang mendoakan, alhamdulillah. Kakak pasti 100 tahu hadir ini, kurang lebih, ya, kurang lebih 100. Alhamdulillah. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, ini gunanya takziah. Kita berfungsi sebagai pemberi doa semua kepada almarhumah Hajjah Sandadia ini. Alhamdulillah. Kemudian kita menggeser sedikit pada poin yang kedua. Agatosi gunana takziah bagi orang yang masih hidup. Tahu kemana jadi? Dia pada tomaten tadi. Ya, tahu kemana ya? Yang kongka tomaten ya lari tak ya? Ya. Tapi alhamdulillah kita mau belajar semua. Tujuannya takziah bagi orang yang masih hidup Pak. Cek ini. Apa itu? Pembelajaran tentang kematian. Jadi dia lo kapak guru mati. Besar dia tahu ki. Yang kau tahu dia, kau tahu toh. Pada mati. Tapi kita perlu belajar saudara. Karena kita ini calon mati semua. Ini juga calon mati Pak. Kau kita mana yang terjata ya. Sama anda kita lihat mana nama kita mati ya. Ada. Oh mari kumakadamak koro. Ini hakikatnya secara hakikat sebenarnya Pak. Dia nama lampion ngurut tuh. Dia yang kotanya mati cuma kumati Pak 1. Kotanya 1 kotanya sini. Kotanya sini Selasa. Ya kotanya Selasa Rabak. Kotanya Rabak Kamis. Ya tuh itu putar-putar. Ya. Jadi tidak panjang umur manusia itu, hanya 1 minggu. Oleh karena itu kalau mau selamat, perbaiki amalnya pada hari Jumat, perbaiki pada hari Sabtu, perbaiki pada hari Minggu, perbaiki pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Insya Allah tomadeki ngamalakna itu. Ya. Nah, ya tuh dion roye madosa ya tahu itu. Sebagai madosa nanti kotanya 1 Kotanya sini ya tumit ya. Jadi tidak panjang kehidupan kita sebenarnya, hanya 1 minggu saudara. Oleh karena itu tidak boleh terlalu panjang angan-angan. Mudah-mudahan saya hidup 100 tahun lagi. Susah. Ya tidak mungkin saudara, tidak mungkin. Umur kita hanya seminggu saudara. Ya. Oleh karena itu tidak boleh kita terlalu larut ya, yang lupaya matinya. Aksiru dzikral maut kata Nabi, perbanyaklah ya mengingat kematian dimanapun Anda berada ya, karena bisa saja Anda meninggal di darat, bisa di udara, bisa di laut, bisa di mana-mana di udara dan seterusnya ya. Jadi tiga-tiga di monro tetap di Malingerang dia matinya, karena ada saudara kita toko di kampungnya coba ini sisa nalo ke Jakarta ada melulu asubutan maka kok nasa itu ketika alim minta enggak. Ini persoalan saudara. Tutupi, apakah Anda menjamin tidak akan meninggal di Jakarta? Bisa saja ya, bisa saja. Oleh karena itu saya mohon maaf jemaah sekalian, ajak lalu dipakai falsafah yang seperti itu. Sekarang kita akan belajar bersama Pak. Elok Pak guru bicarana amatingnya. Tapi tania amatingnya lo dak gurui.
tapi caranya malakul maut mencabut roh. Ini perlu dipelajari Bapak Ibu. Itu malakul maut sebenarnya Pak, kalau mau mencabut roh, kau lihat kita kenapa mula ujung kaki itu, bukan dari atas ke bawah, tapi dari bawah ke atas. Ya konarui mende itu malomo, tapi konarui noi, ya itu apa? Itu yang disinggung oleh Allah. Wan nasi'ati gharqan wan nasyitati nashta. Demi malaikat yang mencabut roh dengan paksa, dan demi malaikat yang mencabut roh dengan lemah lembut. Ya konarui mende itu lemah lembut, tapi konarui noi itu yang paksa. Ya, itu. Jadi pertama na parisa tu telapak kaki. Tutuki, kung kakalakalambang ito lang nalita, jadi malakul mau. Tutuki. Adeta doon nagarambak. Tapi engkau tahu Pak, napa di parisa adena malakul maut ang kajempo. Langsung makan malakul maut, alhamdulillah. Makasih adena. Kenapa? Kakinya bagus. Karena rajin jalan-jalan dari rumah ke masjid, dari masjid ke rumah, merajin makan jamaah. Alhamdulillah. Ada di mana kamu saya kau ini? Dah. Sejak kan bawa ke saya isap ber. Pak merajin mana muasi polo. Subhanallah. Ibu-ibu juga dapat berjamaah di masjid. Pangkat tu falsafah makhluk berkembang. Perempuan lebih baik di rumah daripada di masjid. Tidak semua perempuan karena itu. Perempuan yang lebih baik di rumah daripada di masjid kalau ada fitnah. Jokka-jokka kita masih diema bela-bela. Kemudian gelap. Baru sendiri. Bisa-bisa ada fitnah. Yang kecil-kecil ini fitnah. Apalagi kalau mupi. Tapi kematuan yang pesan tuh, apalagi kadaluarsan nih. Nagagalat ngorok di kenalingnya. Jangan yokan lima kerjama, kemudian Bapak Ibu ada juga masih muda, cantik, tapi tidak apa-apa karena dekat dengan masjid, tidak ada fitnah. Yang dimaksud ada fitnah itu memang rawan, mabela nih, mabetan nih, bisa-bisa ada hal-hal yang bisa terjadi yang tidak diinginkan, itu namanya fitnah. Oleh karena itu yang disebut lebih baik di rumah daripada di masjid. Saya pengalaman kemarin Bu, sebelum corona, saya mengantar jamaah umrah ke sana Pak. Kemudian lebih banyak jamaah saya perempuan. Tapi ke bandara mak pangewan nih. Nah perempuan lebih baik di rumah daripada di masjid. Ya, kalau kayu harus tidak pi. Lalu itu pak komentar di Madinah kau waktu. Bisa nalar tuh komentar di Madinah. Lalu ini kalau berjamaah karena kita berangkat Madinah dulu baru Mekah. Dari ke Madinah. Lalu di Madinah lalu kalau masih dia utama nih makhluk lain. Kayak kamu. Saya kira kemarin didiskusikan di bandara itu perempuan lebih baik di rumah daripada masjid. Jadi ini makhluk dari mana nih kalau ini? Untuk mana nih boleh aja kita mau berjamaah di masjid. Wah mati jauh. Tidak mau. Ya, saya kira lebih baik di rumah daripada di masjid. Nasi kum itu dia di Makalu berlaku. Waktu di Madinah nasi dia berlaku ya. Ada. Seandainya itu yang berlaku lebih baik di rumah daripada di masjid, tidak ada ruangan disiapkan untuk perempuan di Madinah. Nah ternyata lebih luas lokasi yang disiapkan untuk perempuan daripada laki-laki. Masya Allah. Egana makun rai. Sama dia sama egana makun rai. Ya, orangnya. Nah, lokasinya juga lebih luas disiapkan. Itu pertanda bahwa lebih baik juga di masjid. Ya, di masjid. Nah. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang saya muliakan, kumaraji kilomat berjamaah, lohor jokkai, asar jokkai, mangaribi jalan, isa jalan, subuh jalan. Alhamdulillah, napi parisa malakul mau anjeta, angkat jempol dia, langsung makasih ngadinan.
saya akan cabut rohnya dengan lemah lembut karena dia adalah orang yang rajin sholat berjamaah. Cakep itu. Alhamdulillah. Jadi mampu mulai diangkut ke subuh. Oh berjamaah ibu. Ya. Pernah juga tinggal. Ya. Pasti teman-teman tuh ya kok dari 5 meter ini pasal di mana nih tahu nih. Mau tuh dia kalau kamu berjamaah tuh pasal itu. Tahu magut tuh masang panjang pasal itu tuh kota teriman. Ya. Mereka tahu sudah masih dia. Naisa makaligar wa bang. Nakaliga. Nakutanan kaligar wa imam. Magre selama acay. Purina ko. Selama acay. Makaliga ini ha nasa di ako kulokta. Susah. Ini kan persoalan saudara. Ya, macam menilai tapi tidak berangkat. Ya, ya. Saya bicara di kampung saya. Ya. Kalau di sini alhamdulillah tidak jauh beda. Ya. Masya Allah, tabarakallah. Bila nampak saya selaku hadir orang yang mempunyai, mari kita sadari itu salat berjamaah itu sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Bapak Ibu, ya naruhin mende, dia tarik itu ke atas. Si senna larapi ututa, lepang makutana malah mau tulis tuta. Hati-hati laki-laki tak. Nah tanai utu maka dati mela puji makalorok ya. Itu. Bagaimana itu sambaran kalorok. Dipakalu mereka tuh. Kemudian mende maju, lalu mende lepang makutana ditata. Di semua kamu dari sini tata di tolong, di kamar mana tadi itu setengah senang. Ditata mo ni waseng. Lepang makutana ditata, aseng mo tata. Aga mo jama waktu mo malolo. Dek manupuni bolokan. Ada. Susah. Banyak sekarang saudara kita, santun sekarang itu Pak, tataknya berbahaya. Kenapa? Dia pakai HP tak dua. Satu HP keluarga, satu HP STP. Apa itu STP? Selingkuh tipis-tipis. Ya kita singgungnya 2 HP-nya nih. Ya, boleh 2 HP-nya, boleh 3 HP-nya. Memang santai sekarang saudara. Tapi yang penting jujur saja. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kan bahaya. Tanggung jawabnya susah dipertanggungjawabkan saudara. Napa kisah sakaratul maut ya? Napa tendre ini malakul maut. Kemudian sampai di perut. Lepang makutanya di perut. Apa saja yang kau isikan perut ini selama ini halal haram, masya Allah. Mereka tahu kasih saya penuh buangan tapi hal-hal yang haram saja. Saya minum minuman haram penuh buangan, masya Allah. Tabarakallah. Hati-hati jamaah sekalian. Ya. Kemudian naruh mendek dia roda sampai di dada, malakul maut mengatakan stop. Maka cek di awal cuma pelan ya saya. Napa nih makanya malakul maut? Saya mau periksa hatinya. Ya roh hatinya Pak berada di sebelah kiri, di bawah susu kiri. Hati ada di sini. Ya. Ya dan periksa. Engkau dilalek koi Pak asalna latifatul qalbi. Kaderana iblis. Namanya kaderana iblis dilalek koi. Sudah. Langsung payah gitu, nak tolong gitu. Oleh mas sembaya tidak lupai pun kita, bukan sembaya. Sementara mas sembaya nak dodok, kita sementara pun cino langsung tahu itu, langsung tahu. Ya, kenapa? Memang ada kursinya. Itulah Imam Ali karramallahu wajhah. Kalau mas sembaya nih, datang di kiri. Ya, dia takbir begini. Allahu Akbar, tinggi sekali. Kenapa jangan goyang? Jangan goyang. Ya. Tapi mereka juga mengkedai nasi Imam Ali itu kalau salat katanya panggil kawalinnya ada. Itu tidak benar. Tapi dia tindis itu, ya
latifatul qalbi yang ada di dalam hatinya. Atau enggak ya? Ya, boleh sebenarnya, tapi minimal pelajari itu juga. Pelajari itu apa itu latifatul qalbi. Kalau orang tasawuf dia tahu itu, ya, tahu itu. Itu Imam Ali Pak, orang tasawuf dia. Ya. Oleh karena itu jamaah sekalian minimal diperiksa hatinya ya. Kalau hatinya bersih, Malakul Maut mengatakan cabutlah di dadanya. Kami tutup aja itu, dia ronan cabut, tidak naik Pak, tidak naik. Itu kelas 1, dia ronan. Tapi mungkin 100 orang yang sakarat. Untung kalau ada 1 orang yang seperti itu Pak. Pilihan itu, kelas 1 dia, dia ronan cabut. Boleh kita perhatikan itu tanda-tandanya kalau ada orang sakarat Pak. Yang pertama tentu tandanya tuh, dia ronan. Dek na poso. Ya kung katong mada dek na poso, bagus itu. Yang kedua, tidak bunyi. Dek na mandatok ketunay cabut. Yang ketiga, dek na takini. Tidak ada gerakan refleks. Ya, kata biasa tinggal satu-satu. Langsung takini. Ya, yang takini bukan di dada itu. Ya, biasa ini riwayat pamadang. Tadi na poso, dek na poso. Tadi takini, dek. Tadi mandatok dek. Seperti orang timur saja. Alhamdulillah. Toma mancing hatinya. Kelas 1 dia. Ya. Tapi kalau tidak bisa di dadanya, Malakul Maut mengatakan tertutup pintu pertama. Jadi bagaimana? Langsung tarik ke pintu kedua di mulut. Paris Sayyidilana. Nah, itu ibu-ibu. Oh bicara masalah lisan, ibu-ibu ranking itu. Ranking. Ya. Pak ya tuh timun nama kun raya dek nama ada timun na orangnya. Ya tuh timun nama kun raya pak komentar tuh. Pak. Tapi saya bicara di sana bu, di kampung saya. Kalau di sini sama. Alhamdulillah. Oh udah masa kapak komen. Ya main-main tapi benar. Itu. Ya alhamdulillah. Miladang pun saya selagi hati-hati bu mulut ya tu lilai ya ko mapancing lilan atau tidak pernah menyinggung perasaan orang tua gara-gara lisan. Itu dia. Dia itu mapancing lilan. Jangan karena singgung perasaan atau matoanna gara-gara lisan. Ya hati-hati. Murah aneh nak ko masuk sama jorok to matoanna au. Dia harapan ya. Ya. Ya kita singgung balik Pak, mereka akan nanya pesannya, Pak, dan kalau aku tahu nih apa boleh buat? Tutup. Kalau di kampung saya bu, banyak perempuan yang berdosa kepada mertuanya. Ya, ngegerak mertuanya. Sampai kirim mertuanya di bola anak, ngegerak nih, siapa? Ya, nasa kira nyaman nyawan mertuanya. Maksud, dia mertuanya. Nasa, tanya madoi usapa lah. Matanya mak dia fokus. Berdik patin mata-mata itu. Hari ini memang kita menantu, tapi tunggu besok jadi mertua juga. Ya, saya pengalaman Bapak Ibu, orang menjadi menantu yang 30 tahun. Ya, di sana nama kokoe ada. Menjadi tomat-tomat, menjadi matuan nih sudah 5 menantu saya. Ya, tapi dek napa tua-tua ini putar. Karena ini terlibat suatu hari itu hukum karma. Kung kataw napi dua terlungas kurang apa botu meretuna si bawa anakna. Tidak, kasemahan na patu-apa yung magkuya. Oh, makalaga ulit ako ini kasama patu nasa makon yun. Apa boleh buat? Ya, apa boleh buat? Itu hukum karma. Tidak bisa ditolak. Ya, tutup. Jadi, di Pakaraja itu matuhatta, di Pakaraja matuhatta, awet tarik batu di Parakai. Ya, alhamdulillah. Ini penting. Ya, penting saudara. Kemudian Bapak Ibu, jamaah sekalian, kenapa saya bicara ini? Banyak orang tua yang mengeluh sekarang, Pak. Nasuwata pa sa dili anak-anak magkukuh. Ya. Pilih patuwa-tuwa mana na si anak-anak. Wah, enggak juga. Saya pengalaman Bapak Ibu. Saya punya anak bu, banyak. Saya anak kuya bu. Baru 8. Ya. Sampai ya ruah. Ya.
Kemudian anakku yang aneh-aneh. Kenapa? 7 laki-laki, 1 perempuan. Ada. Maka lagi mau bentak mana anaknya kau orang mana nih? Alhamdulillah. Tidak. Kenapa? Ya, tadi mau bentak ini betul terlucu. Ya, tadi patu-patu itu matu-mata. Akhirnya Allah memberi balasan. Itu patu-patu anak. Insya Allah. Itu hukum karma saudara. Ya. Termasuk bahagian dari pendidikan anak itu pada jeng itu mata-mata. Kalau bicara dengan orang tua, ya tidak boleh terlalu tinggi suaranya daripada suara orang tua. Tidak boleh. Ya. Apalagi dibentak. Ya. Wala takun lahuma uffin, wala tanharhuma, wa kun lahuma qawlan karima. Ya. Sudah diberi petunjuk oleh Allah. Wala takun lahuma uffin. Ada ikut gerai teman-teman fuck. Ya, wala tanharhuma, ajak digerak-gerai, tidak boleh, sekalipun sudah tua. Wa kullahuma qawlan syadidan atau qawlan karimah. Ya, katakanlah dengan kalimat-kalimat yang mulia, lebih alhamdulillah. Nah, ini penting, bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah sekalian, yang masih ada orang tuanya hidup, syukur diri Allah Ta'ala. Ya, pribadi bapak ibu yang kau singgung masalah dosa anak terhadap orang tua, saya sering menangis, Pak. Selamanya yang kau makatok baka Idul Fitri, yang pertama menangis kalau disinggung masalah dosa anak terhadap orang tua saya. Ya. Kemarin Pak, tahun diolo, saya membawakan khotbah Idul Fitri di kota Sorong sana. Sementara kau makatok Pak, disinggung masalah dosa anak terhadap orang tua, yang pertama menangis adalah saya. Kenapa? Karena saya teringat dengan orang tua. Sisanya sementara kama kata bapak terikat. Terimana tersebut masih. Sisanya pura melepot tahu ada ibu-ibu tidak mau berhenti menangis. Tersengat-sengat. Berupai makin bu, kenapa menangis bu? Agak nasib kita duluan. Dia nasib diolot terus. Kalau mau nasib ikut terlibat teritoki. Agak di semua kenapa saya menangis? Saya tidak tahu. Dia bising. Agak udah kita loh. Yang menyebabkan sebenarnya saya menangis karena saya pribadi ini sudah keluar dari masjid. Tapi ada pesan Nabi. Maka dia minta pekerjaan yang paling mulia dikerjakan oleh seorang anak yang keluar dari masjid, keluar dari lapangan pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, bergegas memperi-peri ya anak-anaknya sampai itu luai kejadiannya, kemudian sujud simpul di hadapan orang tua minta maaf. Yang pernah kau ia melakukan anak-anak dan timpak mana kawan nasunggai tanda lebih kau nasib di anak. Itu yang membuat saya menangis bu. Kenapa? Ia kasih masuna boleh masih dia. Elok nak sapa itu dua jadi aku. Tapi sayang dari mana nih kedua kasih sisa air mata yang bisa saya subuhkan. Wahai mata mari bawah kotoran angin nasi komunan. Elok muka milawat tampet tapi dia negara. Langsung timbul dalam hati saya. Maka dia hendak kemana saya mau minta maaf lagi. Tega pak kasih elok milawat tampetnya. Masya Allah. Jadi saya minta maaf jamaah sekalian yang masih hidup orang tuanya, anak-anakku sekalian yang masih hidup orang tuanya, tolong dudukkan mereka pada profesi yang sesungguhnya, karena satu ketika tanpa terik itu tempat wanta yang kalau mau pakai kelewatan pengeringgan. Oleh karena itu saya mohon maaf jamaah sekalian, mungkin ada di kalangan bapak-bapak, ibu-ibu juga ada yang senasib dengan saya. Kalau mau pakai pakar aja kasih apa lebih tadi ini gak ada apa boleh buat ya. Oleh karena itu saya minta maaf yang masih hidup orang tuanya tolong ya, karena itu matoatta ya, ali itu matoatta karena saya juga maju ilmu pakai dilawatan pendidikan ya. Kemudian bapak ibu jamaah sekalian ipapi ceritain oma baci timunna masuk di timunna, tapi oma rotatoi malah kemat mengatakan pintu kedua juga tutup. Tak bisa. Tarik ke pintu ketiga. Ubun-ubun. Parestai gaukna. Nah, jadi telu lalat tuh masuk lalena nyawai ngadi asam mati selepak. Kalau bukan di dada,
mungkin di mulut. Kalau bukan di mulut, mungkin di ubun-ubun, Pak. Yak poteria rona, teatori timunna, teatori alindrona, mati kafir dia. Kafir dia. Ya nasibu ku Allah Ta'ala, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ajak muluk mati, sangadinna mati selaku. Artinya, kalau mau mati Islam, perbaiki hatinya, perbaiki lisannya, perbaiki perbuatannya. Ya nanti ya seseleng, napo ada lidah, napat komunikasi, napo gawi lan roale. Alhamdulillah. Itulah ciri-ciri orang yang mati Islam. Alhamdulillah. Sebagai penutup, Bapak Ibu, keradang Bapak Ibu, ada falsafah itu sebagai penutup. Ya kebuat 15 seleng, masempajak siang, ya malam atau siang, 5 waktu, hampir lagi di kanan, besar lagi ke kiri. Ada falsafah yang kita perbuat itu, dibentuk dari kita pegang pintu ketiga. Kemudian kita berdoa, berdoa maka dari puang, kolado imaku dipasuk nyawaku, wetun na rabi-rabiku. Sampai ini jangan selama. Bulan Romalete atau di sini, pintu kedua, jalur selamat. Atau di sini, pintu pertama. Ya, ini bukan bid'ah saudara, tapi ini hanya doa. Bila doa makin Allah Ta'ala, buat polar di basuh nyawa aku mati, yang mematikan. Atau di sini, atau di sini. Alhamdulillah. Tapi jadi pemerung ibu, kita nama pemerung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu nak pengaruh nak. Nah pemerung. Oh tak boleh. Ya, desi pemerungan. Ya, angka jamaah kita naik makanan pemerung. Sediakan pemerung kopi. Oh kaitan hitam nih. Ya, kaitan hitam lah. Kalau presiden menjadi boleh. Ya, mudah-mudahan roh saya dicabut di sini atau di sini. Atau di sini. Alhamdulillah. Ada orang Pak Nakti di Parista di Malakul Maut. Langsung Malakul Maut buat pernyataan. Orang ini sebentar akan mudah dicabut rohnya. Kenapa? Terlalu babat tertimpa mana? Kenapa tidak? Kurang nama sembahyang tidak timpaknya. Alhamdulillah. Ternyata perbuatan ini bukan bid'ah, tapi ini hanya doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena salat itu sendiri juga doa. Oleh karena itu ditutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira Bapak Ibu jamaah sekalian sudah panjang lebar saya bicara. Nah, padahal sebenarnya ceramah bukan panjangnya yang menjadi persoalan, tapi pengamalannya yang terpenting. Ilmu yang sedikit yang diamalkan bisa lebih bermanfaat daripada ilmu yang banyak yang tidak diamalkan. Mudah-mudahan apa yang kita dengar pada malam ini, insya Allah barang kamu pengamalan sesudahnya untuk menjadi bekal kita pada hari yang akan datang, insya Allah. Khusus kepada orang tua kita almarhumah Ibunda Hadjah Sandaria. Hadjah Sandaria ini kita tutup dengan pembacaan sekali lagi surah Al-Fatihah. Kita niatkan pahalanya sampai kepada roh sultaniyah almarhumah Hadjah Sandaria ini. Fi hadhihi niyah wal amal salih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Napo ada lidah, napat komunikasi, napo gawi lan roale. Alhamdulillah. Itulah ciri-ciri orang yang mati Islam. Alhamdulillah. Sebagai penutup Bapak Ibu, keradang Bapak Ibu, ada falsafah itu sebagai penutup. Ya kebuat 15 seleng, masempajak siang, ya malam atau siang, 5 waktu, hampir lagi di kanan, besar lagi ke kiri. Ada falsafah yang kita perbuat itu, dibentuk dari kita pegang pintu ketiga. Kemudian kita berdoa, berdoa maka dari puang, kolado imaku dipasuk nyawaku, wetun na rabi-rabiku. Sampai ini jangan selama.
Pura Rokalete atau di sini pintu kedua jalur selamat, atau di sini pintu pertama. Ya, ini bukan bid'ah saudara, tapi ini hanya doa. Bila doa makin Allah Ta'ala, buat polar di basuh nyawa aku mati yang mematikan. Atau di sini, atau di sini. Alhamdulillah. Tapi jadi pemerung ibu. Tapi kenapa pemerung? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu nak pengaruh nak. Nah pemerung. Oh tak boleh, tak boleh. Ya, desi pemerungan. Ya. Angka jamaah aku tanai makanan mau pemerung. Sediakan pemerung kopi. Oh kaitan nih. Ya, kaitan lah. Kalau presio menjadi boleh. Ya, mudah-mudahan roh saya dicabut di sini. Atau di sini. Atau di sini. Alhamdulillah. Ada orang Pak Nakti di Parista di Malakul Maut. Langsung Malakul Maut buat pernyataan. Orang ini sebentar akan mudah dicabut rohnya. Kenapa? Terlalu babat tertimpa mana? Kenapa tidak? Kurang nama sebagai tertimpa. Alhamdulillah. Ternyata perbuatan ini bukan bid'ah, tapi ini hanya doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena salat itu sendiri juga doa. Oleh karena itu ditutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira Bapak Ibu jamaah sekalian sudah panjang lebar saya bicara. Nah, padahal sebenarnya ceramah bukan panjangnya yang menjadi persoalan, tapi pengamalannya yang terpenting. Ilmu yang sedikit yang diamalkan bisa lebih bermanfaat daripada ilmu yang banyak yang tidak diamalkan. Mudah-mudahan apa yang kita dengar pada malam ini, insya Allah barang kamu pengamalan sesudahnya untuk menjadi bekal kita pada hari yang akan datang, insya Allah. Khusus kepada orang tua kita almarhumah Ibunda Hadjah Sandadia. Hadjah Sandadia ini kita tutup dengan pembacaan sekali lagi surat Al-Fatihah. Kita niatkan pahalanya sampai kepada roh sultaniyah almarhumah Hadjah Sandadia ini. Fi hadhihi niyah wal amal salih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum. Kita tutup dengan doa bersama. Kita doakan almarhumah dan kita doakan keluarga yang tinggalkan, dan kita doakan semua yang hadir pada malam hari ini. Untuk doa saya akan duduk untuk lebih afdalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma zidnal barakah wassalamata fi hayatina dunya wal fawza bi'alal maratib fil akhirah bi barakati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tahiyatan wa salamatan fid darain wa bi barakati ayatillah fi kitabihil azizil karim. Salamun qawlan min rabbir rahim. Salamun qawlan min rabbir rahim. Salamun qawlan min rabbir rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian